Oke guys, di awal cerita Hylos dan teman-temannya sudah mulai bergerak nih. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah membantu MM ya biasanya. Ini udah template bawaan sih. Jadi kita biasanya itu adalah membantu MM untuk mengeksekusi MM lawan ya guys ya. Nah, seperti sini kita langsung gesek, kasih gebrakan sedikit. Nah, masih aman guys ya. Nah, oke, biasanya aku ngendok di sini guys ya. Sepertinya Tigrealnya juga sudah mulai datang dan membantu. Nah, oke, di sini MM kita adalah Ixia, di mana Ixia ini sangat boncos sekali, tapi kita lindungi dia. Dan ada si Fanny kampret datang dan masih bisa. Itu dia guys. Jadi King Hylos ini nantinya akan kita rencanakan di season ini minimal jadi top Kalimantan ya guys ya. Jadi mudah-mudahan misi ini bisa tercapai dengan tentunya tidak terlalu menggunakan aktivitas yang berlebihan saat bermain game, tetapi setiap bermain game harus menang ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masih berputar-putar di sini karena kita tidak punya rencana apa-apa. Jadi teknik kita biasanya ngendok, skill 1 cucuk. Nah, itulah dia kemampuan spesial dari King Hylos guys ya. Di awal pertandingan ini mungkin masih membosankan, tapi kita sudah mengungguli, tim kita sudah mengungguli dengan 2 killnya. Di sini untuk hypernya ada Mas Linglung dengan eksekusi yang mantap sekali. King Hylos dapat mendapatkan assist dengan teknik skill 2, teknik yang dapat digunakan untuk mencuri skill. Nah, oke. Di tim lawan, untuk highlightnya dari pertandingan ini adalah duet tebal ya guys ya, karena kita punya XP yang namanya King Ura. Nah, cuma di sana ada satu musuh yang sangat bebal dan ini sangat mengganggu aktivitas pertempuran kita guys ya. Namanya adalah Mr. Glowing. Nah, si kampret itu emang ini lagi OP banget ya. Oke, sepertinya glow nanti kita akan coba guys ya. Apakah kita bisa untuk menggunakan glow? Karena pada dasarnya saya adalah tipikal pengguna hero-hero yang tebal, punya skill stun yang menjengkelkan, dan yang paling penting adalah mudah untuk kabur dan meninggalkan teman satu tim. Nah, itu adalah cara bermain kita guys ya. Oke, di sini glownya tuh luar biasa ya, sampai aku diinjak-injak kepala kita guys ya. Ini nggak sopan banget ya. Jadi dia itu skill yang paling menyebalkan itu adalah dia naik ke pundak kita guys ya. Jadi solusinya adalah dengan cara membawa dia ke tower. Kalau kita recall waktu kita dinaikin itu biasanya nanti memancing teman kita untuk memukuli si glow. Saat teman kita memukuli si glow, kita yang babak belur guys ya. Nah, kayak gitu skill anehnya guys ya. Nah, oke. Nah, di sini sangat terlihat sekali bahwa musuh bebuyutan kita tuh glow guys ya. Nah, masih bisa selamat guys ya. Padahal udah dikepret sama si Ura, dan ada juga nih Ratu Vexana ya dengan jebretan lore-nya yang luar biasa itu. Oke. Waktu masih menunjukkan 4 menit lewat 7 detik guys ya. Di sini Uranus terbantai guys. Dia dikalahkan oleh siapa tadi? Sepertinya Babang Tigreal ya. Sangat boncos sekali King Ura. Terpaksa kita mode XP line nih guys ya, atau kita mencuri poin teman kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk memperkaya diri guys ya. Jadi kita mencuri koin teman kita sendiri guys ya. Nah, di bawah sepertinya lagi dikepret juga tuh si King Ura. Di sini Fanny, kalau Fanny bagi King Hylos itu nggak terlalu berasa guys ya, karena dia kan skillnya cuman main tali-talian kayak gitu guys ya. Jadi ya B aja lah. Lebih menyeramkan si glow ini. Si glow ini emang kampret banget guys ya. Nah, sama terkadang kita kalau sudah bermain seperti ini ya guys ya, itu biasanya kita lupa sama tower. Padahal ini adalah permainan menghancurkan tower. Jadi kita juga harus fokus untuk menghancurkan tower ya teman-teman. Di sini teman-teman kita sepertinya sangat kewalahan menghadapi si Fanny karet ini. Jadi tampaknya kalau Ura ini luar biasa ya, dia bisa bertahan sangat sustain sekali ya. Cuman kalau King Hylos ini kita belikan itu di sini mati untuk pertama kalinya guys ya. Mati untuk pertama kalinya. Jadi ini cukup wajar karena serangan brutal dari musuh tadi memang sudah tidak bisa terelakkan lagi. Oleh kembali lagi kita nanti akan mencoba untuk mencari celah mana kira-kira yang memang bebal dan harus kita culik guys ya. Biasanya untuk roamer itu kan salah satu tugasnya itu selain tahan badan, meskipun saya tidak menerapkan cara itu, saya juga mempunyai misi untuk mencuri guys ya. Mencuri tim musuh lawan yang menjengkelkan. Nah, seperti ini guys ya. Gagal guys ya. Padahal tadi bisa kita culik. Cuman kalau terlalu lama kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri dulu teman-teman.
Oke teman-teman, iya, Fanny-nya di sini masih berputar-putar ya dengan teknik yang semeraut tadi itu. Sepertinya kabelnya kusut, jadi langsung kita eksekusi. Nah, King Hylos setelah mengeluarkan karpet mahalnya, dia tinggal teman-teman ya, karena tugas kita sudah selesai gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah kasih ulti, itu langsung kita tinggal nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita nggak ada beban moral ya teman-teman ya. Nah, kalau masalah itu teman-teman kita mati ya itu salah mereka sendiri ya teman-teman, karena mereka itu emang skillnya masih di bawah rata-rata teman-teman. Yang penting tugas kita sudah menghampar karpet ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, bang, kenapa kok lari nggak tahan badan? No, jangan teman-teman. Kita itu adalah penentu kemenangan. Jadi kalau kita mati maka permainan selesai. Begitu prinsip yang saya pegang ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, kita masih ngendok di sini tanpa rencana apa-apa dan menunggu teman-teman yang lain punya rencana baru kita ikut rencana mereka ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Sepertinya ramai di bawah teman-teman, kita harus datangi ke sana dan mencucuk sedikit atau minimal menyentuh lawan supaya kita dapat assist ya teman-teman. Itu juga cara supaya kita bisa mendapatkan MPV teman. Nah, ini dia adalah teknik ulti. Itu bukan salah ulti ya teman-teman. Itu adalah sebuah teknik untuk menggertak. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan tadi, kenapa kita gelar karpetnya itu miring? Itu supaya apa teman-teman? Supaya dia tidak bisa berlari ke arah situ. Nah, ibaratnya itu mencegat ya. Jadi otomatis dia akan terpancing untuk berlari ke arah lain. Sedangkan di arah yang lain itu teman-teman kita sudah bersiap untuk mengeksekusi para musuh kita. Begitu teman-teman. Oke. Waktu sudah menunjukkan jam 8 sudah 8 lewat 35 menit ya teman-teman. Ini waktu yang lama ya bisa teman-teman. Target kita sebenarnya 9 menit permainan sudah selesai, cuman karena musuhnya ya cukup OP lah, cukup ya guys ya. Nah, meskipun cukup tapi tower kita dibabat habis ya kayak. Nah, Glow ini memang sepertinya harus kita ban ya teman-teman. Karena Glow itu adalah makhluk astral ya, sakral ya itu. Nggak tahu dia tuh punya ilmu jurus apa sehingga dia tuh susah sekali ya untuk ditumbangkan gitu ya. Meskipun King Hylos ini memang dia punya ketebalan yang luar biasa, tapi kalau dihadapkan dengan pengkeroyokan itu kita tidak bisa menahan juga teman-teman. Jadi ya cara efektif untuk bertahan hidup adalah mengorbankan teman-teman kita ya teman-teman, supaya teman-teman kita itu maju duluan. Nanti kalau teman-teman kita itu dirasa sudah mau mendapatkan kill, baru kita curi killnya ya, begitu teman-teman ya, supaya performa kita dianggap bagus ya teman-teman. Cuman secara teori pro player mungkin ini akan bertolak belakang ya teman-teman, atau tidak sesuai dengan arahan bahwa seorang rumor itu harus mempertahankan dirinya ya teman, harus mempertahankan teman-temannya, artinya dalam artian menahan badan ya teman-teman. Tapi tidak perlu seperti itu, karena ini adalah sebuah permainan. Anggaplah satu nyawa itu sangat berharga ya teman-teman. Oke. Di sini kita masih melihat pertarungan yang luar biasa sekali. Di sini King Hylos juga tampaknya bingung ya, mau kemana saya ini sebenarnya. Oke. Nah, karena di sini kita melihat musuh bebuyutan kita, si Mas Glowing ini. Nah, kita cegah di sini teman-teman. Nah, tentunya kita jangan pukul Glow, tapi kita malah pukul Glow. Aduh. Nah, kita ulti. Eksekusi yang cukup bagus dari tim kita. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita diinjak-injak sama Glow ya. Di sini ini itu teman-teman. Jadi memang si Glow ini brengsek banget ya. Jadi dia itu menginjak-injak kepala kita. Habis itu teman kita itu memukulin si Glow, tanpa sadar teman-teman kita itu membunuh kita teman-teman. Jadi emang kurang ajar juga teman-teman kita ini ya. Jadi kita juga dieksekusi ini. Oke teman-teman, sepertinya ini adalah mati yang kedua. Jadi kita akan mengunci kematian kita di angka kedua saja ya teman-teman. Usahakan jangan ada kematian lagi setelah ini. Jadi kita harus tetap fokus. Tetap fokus apa teman-teman? Tetap fokus untuk mengorbankan teman-teman kita. Seperti mantap banget, free kill. Itu dia teman-teman ya. Itu berkat apa teman-teman? Berkat karpet mahal King Hylos. Fanny kejepret ya teman-teman ya. Tadi teman-teman kalau di slow motion itu sempat ada cucukan maut dari King Hylos yang menyebabkan tali-talinya Mbak Fanny itu kusut teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini kita mulai menerapkan yang namanya duet gatel atau duet gatel ya. Duet gatel itu maksudnya adalah King Hylos ya. King Hylos bersama dengan King Ura. Dia melakukan, kok bisa ketahuan. Nah, di situ kita melakukan. Tapi tentunya King Hylos tidak berani maju ke depan ya teman-teman. Bukan tidak berani teman-teman, tapi itu adalah strategi King Hylos ya, untuk membantu atau memberikan backup support ya. Karena pada dasarnya kita itu adalah, ini dia. Ini bukan ulti yang salah lagi ya teman-teman. Itu adalah ulti seperti yang saya bilang tadi untuk mencegat lawan ya. Di sini kita tadi mau dieksekusi karena seperti lawan sudah, masih bisa diinjak teman-teman. Kita bawa ke tower aja. Nah, sepertinya King Hylos ini menjadi incaran para musuh teman-teman, karena mereka sadar kalau King Hylos ini yang menjadi kunci kemenangan ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti prediksi di awal bahwa Glow ini memang sangat susah sekali ditumbangkan, tapi kita jangan berfokus pada Miss Glow ini, karena kalau kita fokus ke dia maka kita akan buang-buang ulti ya. Kita harus fokus pada mage atau paling tidak MM-nya yang harus kita sikat ya, karena maginya ini juga sebenarnya dia linglung ya, mungkin dia
harus jaga jarak karena King Hylos ini pada dasarnya dia menyimpan kekuatan MM ya. Tiba-tiba dia bisa menyerang meskipun dari jarak jauh. Nah itu adalah salah satu kelebihan dari King Hylos ya teman-teman. Cuman sayang banget King Hylos ini skinnya baru satu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak sengaja untuk menonton tayangan ini, teman-teman harusnya meng-share video ini supaya banyak. Jadi nanti kalau AdSense-nya udah banyak, kita bisa membeli skin yang baru. Karena kita sangat anti sekali membeli skin terbaru dengan gaji pekerjaan ya teman-teman. Karena itu dilarang oleh umat. Bukan. Karena itu dilarang oleh bendahara keluarga. Oke, teman-teman, di sini pertarungan sudah semakin sengit meskipun kita diobrak-abrik ya. Teman-teman bisa lihat di sini tower kita udah hancur banget. Tapi kita berusaha untuk tenang karena di sini lagi-lagi King Ura dihabisin ya. Mohon maaf ya guys ya. Jadi kita nggak bisa nge-backup. Yang penting kita usahain kita kabur dulu. Ya, itu tuh sistemnya harus tarik ulur teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlalu brutal juga karena kita harus sadar bahwa ketika kita kehilangan satu teman kita, itu artinya kita kehilangan tameng untuk melindungi kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu nanti bisa menyebabkan peluang kematian kita semakin besar. Jadi kalau bisa kita harus menunggu teman kita supaya bisa menjadi tameng kita kembali. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke, di sini pertarungan semakin memanas dan kita juga berusaha mempertahankan turret base kita ya. Meskipun saya yakin tim musuh sudah hahaha dengan potensi kemenangan mereka yang besar, itu hanya dalam pikiran mereka saja. Dalam pikiran kita juga sebenarnya sudah siap-siap untuk kalah, tapi kita masih ada harapan karena kita masih bisa menggunakan teknik skill terakhir atau jurus pamungkas, yaitu nanti kita korbankan King Ura untuk maju ke depan, memberikan efek-efek kedut-kedut ya, sehingga musuh terpancing dan akhirnya kita bisa memberikan serangan balasan teman-teman. Oke baik, di sini King Ura kita lihat ya, kita baru melihat saja. Ini sebenarnya bukan tidak mau menolong ya teman-teman, tapi kita memang adalah strategi dari tim kita adalah King Ura harus berada di depan supaya dia itu bisa menghabiskan skillnya lawan ya. Nah apakah King Hylos juga bisa melakukan hal tersebut? Ya bisa teman-teman, tapi kita tidak melakukannya karena kita adalah kembali lagi adalah penentu kemenangan ya teman-teman. Seperti bisa dilihat seperti itu, tugas kita hanya menggelar karpet ya teman-teman. Oke baiklah, di sini satu target semakin kewalahan ya musuh ya dengan serangan yang tiba-tiba tadi. Seperti prediksi kita bahwa Miss Glow ini memang luar biasa banget, dia betul-betul susah ditumbangkan. Oke, di sini mereka mendapatkan lore. Meskipun mereka mendapatkan lore, seperti mereka sudah mulai kewalahan karena sepertinya mereka baru sadar bahwa kunci kemenangan ini ada di duet maut ini, King Ura dan King Hylos ya teman-teman. Nah itu dia, dengan cara seperti itu MM betul-betul tidak tersentuh ya MM kita guys ya. Jadi betul-betul cuma menggunakan skill yang biasa-biasa aja karena bantuan dari kita. Ya sangat bisa dibilang itu istilah kerennya adalah free hit ya teman-teman. Jadi membunuh tanpa harus mendapatkan serangan apapun dari pihak lawan ya teman-teman. Oke, ini pertarungan yang sangat mendebarkan teman-teman. Jadi patut untuk disaksikan teman-teman. Ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, aku akan coba belajar untuk live ya teman-teman. Tapi mungkin saatnya belum sekarang karena masih banyak kesibukan. Nah kembali lagi kita ke pertandingan, malah kita ngobrol sendiri. Karena pertandingan ini sepertinya sudah mulai sangat memanas, meskipun dari tadi panas, tapi kepercayaan diri mereka itu sudah mulai gugur ya teman-teman. Karena kembali lagi bahwa dari tadi sepertinya mereka tidak sadar kalau kunci kemenangan itu adalah King Hylos. Jadi abaikan yang lain ya teman-teman, meskipun yang lain itu membantu ya sedikit support ya. Tapi biar bagaimanapun ini adalah kerja tim, jadi kita tetap harus memuji tim kita ya teman-teman. Jadi tim kita ini kita bagi ya, jadi yang lemah-lemah itu di bagian bawah aja. Dan seperti yang kalian lihat ya, King Ura dan Hylos ini memang adalah tim pengobrak-abrik ya. Jadi tim musuh itu sebenarnya bingung ya. Ya itu kalau kita lihat tim musuh ini dia kebingungan karena mereka itu menganggap bahwa mereka tidak bisa melukai mage dan MM kita teman-teman. Jadi betul-betul MM dan mage kita tuh sangat terlayani dengan baik dan mendapatkan free kill dan free hit ya teman-teman. Nah seperti itu. Di sini perlahan-lahan kita mulai comeback dengan serangan-serangan yang sudah diatur ya teman-teman. Satu tower sudah dihancurkan yang tengah, dan sepertinya kita akan war Lord karena sinyal-sinyal pemanggilan Lord sudah dinyalakan ya teman-teman. Oke baik teman-teman, di sini kita mulai war untuk Lord. Sepertinya ini adalah pertandingan menuju babak akhir. Dan setelah babak akhir ini tentu kita akan menyaksikan bagaimana pertarungan akhir ya, atau perang terakhir ya, perang Dajjal terakhir ya. Nah di sini kita sudah mulai menerapkan yang namanya kombinasi duet tebal ya. Memang kalau Ura itu dia itu punya efek regen, semakin dipukul semakin nambah darahnya itu sangat cepat ya. Sedangkan King Hylos hanya mengandalkan helm hijau yang sudah berstandar SNI ya teman-teman. Jadi dia tetap butuh waktu untuk recall atau regen ya, atau mengembalikan darahnya lagi. Cuman itu adalah salah satu
yang namanya item kesukaan aku ya, karena dia itu seperti menjadi Uranus meskipun tidak secepat healnya, cuman karena kita memiliki XP yang di luar Nurul ya, jadi kita mampu untuk mempertahankan. Apalagi spill kita itu teman-teman, kalau aku biasa pakai yang penambah darah, jadi ketika kita baku tumbuk dengan tim lawan itu kita bisa mensupport yang namanya spill itu tadi. Jadi teman-teman yang kita yang lain saat bertempur di medan pertempuran langsung kita heal teman-teman ya, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Jadi seperti kita punya kemampuannya si Mas Eustas ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ini adalah babak akhir teman-teman. Pertarungan ini harusnya mereka bisa bertahan, tapi karena mereka lol, jadi eksekusi terakhir ini kita matengin betul-betul, jadi nggak ada kesempatan buat mereka untuk ini. Sebenarnya bukan epic comeback ya teman-teman, meskipun turret kita udah dihancurkan dulu, ini adalah real kemenangan yang sudah diprediksi sejak awal. Oke teman-teman, seperti itu saja, terima kasih.